berhala itu beda per orang. Setiap orang punya berhalanya sendiri. Karena setiap orang punya bibit bobot bebet. Setiap orang punya biak atau punya sifatnya sendiri, punya kebiasaan, punya manusia lama, punya daging. Kedagingan kita itu berbeda-beda. Seperti ikan tuna dan ikan salmon kan beda juga flashnya. Apa yang merupakan godaan dalam hidupmu bukan godaanku. Tapi godaan saya mungkin bukan godaan Anda. Kita harus mengerti lika-liku hati. Laki-laki perempuan harus mengerti lika-liku hati sendiri. Janganlah kamu, itu spesifik, personal sekali, personalized. Ini sangat-sangat individual. Janganlah kamu, you, membuat berhala bagimu. Personal idol. Di seluruh dunia, tiada yang mendekatimu, tiada sepertimu. Kuberi pujian, sembah, pengagungan dari keluarga Saat Teduh. Kami bawa ke hadapan-Mu. You are God, our God, the only one. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya hamba-Mu menuntun setiap mata dan hati pada Kristus. Ajari kami sesuatu. Dalam nama Yesus. Amin. Praise the Lord. Saya ingin kita semuanya untuk membuka hati lebar-lebar untuk firman Tuhan. Dan kalau yang belum subscribe ke channel ini, segera lakukan. Tekan tombol loncengnya juga, supaya selalu ada pemberitahuan. Nanti berikutnya materi-materi ini akan sangat-sangat memberkati. Saya percaya Tuhan akan berbicara kepada kita. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di Imamat 26. Beri judul berkat hidup tanpa berhala. Betul, berkat hidup tanpa berhala. Kalau hidup kita itu nggak ada berhala ya. Apalagi berhala di hati. Aduh, saya bisa bayangkan hidup kita itu penuh. Penuh sekali dengan rancangan Tuhan. Bahkan penuh dengan keajaiban. Jangan dukakan Roh Kudus. Karena Dia adalah Roh Allah yang mengerjakan segala perkara dalam hidup kita. Jangan dukakan Tuhan. Berkat hidup tanpa berhala. Diberkatilah orang yang begini keadaannya. Yaitu yang Tuhan, Allah yang hidup adalah Tuhannya. Jangan ada berhala di hatimu. Dan jangan ada berhala di hatiku. Sama-sama kita akan baca Imamat 26 ayat 1-6. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu-batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Pertama-tama ada sebuah peringatan, jangan buat berhala. Janganlah kamu membuat berhala bagimu. Berhala itu bisa sesuatu yang vulgar. Misalnya sesuatu yang dipahat, sesuatu yang dibentuk dari batu, sesuatu yang buatan tangan manusia lalu kita secara blak-blakan sujud menyembah. Yang begituan kita sebagai anak Tuhan, kita sudah tahu bahwa itu salah. Tetapi lebih bahaya lagi atau sama bahayanya minimal adalah berhala yang merayap di dalam hati. Makanya itu ayat ini ada kata aktifnya, jangan kamu buat. Jangan kamu membuat berhala, sebab berhala itu bukan hanya buatan tangan manusia, terutama buatan hati kita. Apapun juga yang menyerupai Tuhan dalam hidup kita, yang menempati Allah kita atau menggantikan tempat Tuhan di hidup kita, semuanya itu berhala. Jangan buat yang begitu. Masalahnya sekarang, hari ini itu bukan berhalaku, nanti mungkin tahun depan atau 10 tahun lagi, sesuatu yang gak aku duga, itu jadi berhala. Misalnya waktu kita masih sekolah, kita nggak pikirkan penghidupan. Jadi berhala kita beda.
Tapi nanti waktu kita sudah punya keperluan, kita punya tanggungan sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah, wah tiba-tiba money is our new God. Bahkan beberapa orang rela untuk mencuri, mengkhianati demi supaya dapat apa? Supaya dapat uang atau money. Dahulu kala, waktu kita masih SD, masih elementary, itu bukan masalah, itu bukan persoalan. Semuanya kan sudah ada yang namanya allowance atau uang saku dari papa mama. Tapi nantinya, apa yang dicari oleh orang uang, bukan Tuhan. Uang bukan Tuhan Yesus. Bahkan kita seringkali berkata, aku terlalu sibuk untuk pelayanan. Sebenarnya juga enggak sih. Karena kita itu kalau mau belajar untuk mencukupkan diri. Tapi kalau segala waktu kita, termasuk keluarga kita pun kita persembahkan di atas mezbah moneter. Nggak ada waktu sama anak-anaknya, nggak bisa didik putra-putrinya, nggak ada waktu sama istrinya, semua everyday pagi, siang, malam, uang. Lalu habis itu nanti gagal ginjalnya. Baru setelah itu cari Yesus. Berhala itu beda per orang. Setiap orang punya berhalanya sendiri. Karena setiap orang punya bibit bobot bebet. Setiap orang punya biak atau punya sifatnya sendiri, punya kebiasaan, punya manusia lama, punya daging. Kedagingan kita itu berbeda-beda, seperti ikan tuna dan ikan salmon kan beda juga flashnya. Apa yang merupakan godaan dalam hidupmu bukan godaanku, tapi godaan saya mungkin bukan godaan Anda. Kita harus mengerti lika-liku hati. Laki-laki perempuan harus mengerti lika-liku hati sendiri. Janganlah kamu, itu spesifik, personal sekali, personalized. Ini sangat-sangat individual. Janganlah kamu, you, membuat berhala bagimu. Personal idol. Atau berhala pribadi. Coba sekarang saya jelaskan beberapa jenis berhala di sini di bangsa Israel ya. Bagaimana ini relevan sama kita. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Ada dua macam penyembahan berhala di zaman Israel dulu. Satu berupa patung, yang satu berupa tugu. Yang patung di sini jelas-jelas vulgar seperti saya katakan tadi. Tapi mengapa ya mereka itu menyembah itu? Seringkali yang kita terus baca di Perjanjian Lama adalah patung Baal. Ya. Kenapa mereka terus terseret ke situ? Kenapa mereka terjerat? Karena sebenarnya Baal itu bukan sekedar sebuah kepercayaan. Baal itu sebuah society atau sebuah sosialita, sebuah sebuah klub. Ada banyak privileges, ada banyak yang namanya keistimewaan orang kalau join klub itu. Jadi yang namanya berhala itu nggak hanya sekedar patung atau suatu batu atau apa atau logam yang kita sembah. Kenapa bangsa Israel kalau kita baca di Perjanjian Lama, apalagi di kitab Raja-Raja, kenapa jatuh bangun di Baal terus? Kenapa Baal melulu? Apa sih bagusnya? Kadang-kadang kita mengira, bagiku Baal itu bukan godaan, kecuali jikalau orang-orang yang merangkul Baal ini dipromosikan. Orang-orang yang ikut society ini dapat banyak keistimewaan. Salah satu keistimewaannya adalah mereka dapat kartu VIP untuk masuk ke area tugu berhala. Nah, tugu berhala ini, patung Asyera dan sebagainya, ini fertilitas. Ini adalah dewi kesuburan. Disitulah yang namanya temple prostitute atau prostitusi di rumah-rumah berhala itu. Ada pelacuran-pelacuran yang dilokalisasi atau pelacuran yang dihalalkan waktu itu di zaman-zaman Baal. Kenapa? Itu bagian daripada praktek penyembahan. Wah, terjadi yang namanya lifestyle, gaya hidup bebas. Bebas ini, hawa nafsu, immortality atau yang namanya kemerosotan moral. Jadi sekarang saya paham kenapa Baal itu sangat-sangat menarik bagi bangsa Israel. Karena seks. Satu patung tadi vulgar. Lalu tugu berhala tersebut. Ini immoralities. Atau yang namanya percabulan, percinahan. Wah, bayangkan hari ini juga lagu pun bisa menyeret kita ke situ. Waktu kita lihat music video, kalau kita nggak selektif, bukan berarti melulu cari yang lagu-lagu gereja, enggak ya. Saya ngerti. Nah, tapi kita mesti selektif kan. Enggak semua patut kita dengarkan, enggak semua patut kita dengar. Kita juga enggak semuanya itu adalah
sebagai bahan yang layak tontonan. Misalkan lagu-lagu tertentu yang semua di dalamnya ada sumpah serapah, all kinds of words di sana yang kita tahu setiap kali kita mengucapkannya tidak mendatangkan damai sejahtera. Masa mungkin kita nyanyikan? Atau tontonan-tontonan yang betul-betul diisi dengan hawa nafsu, dengan segala sesuatu yang menyeret kita masuk pada kecanduan, pada pornografi. Masa kita juga mau itu? Sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu milih. Tapi patung dan tugu berhala ini bukan hanya bicara tentang patungnya, tapi lifestyle-nya, gaya hidupnya, kenikmatan dunia yang menyeret kita ke sana, menghalalkan segala cara, praktek-praktek yang memuaskan, yang namanya kedagingan. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Tuhan itu cemburu. Tuhan ngomong begini itu untuk kebaikan kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita itu nggak tahan candu. Ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah satu Allah. Yaitu menyembah Allah yang hidup. Lebih dari itu pasti jatuh ke tangan setan. Setiap laki-laki diciptakan oleh Tuhan hanya untuk menikah dengan satu istri. Dia nggak bisa punya banyak-banyak wanita. Karena nggak mungkin dia bahagia. Belum lagi nanti seperti Daud, berantakan saling membunuh anak-anaknya. Wanita juga sama, satu laki-laki. Perjanjian baru menekankan dengan sangat jelas. Kecuali jikalau ada yang janda atau duda ditinggal meninggal dunia. Ada kasus-kasus khusus seperti itu. Namun itu bukan perzinahan. Tapi saya nggak masuk ke detailnya. Maksud saya adalah Allah itu yang cemburu untuk kita. Karena dia tahu apa yang good for you. Apa yang good for me. Spare part kita hilang itu harus kembali ke pabriknya. Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhan tuh tahu kita. Tuhan tahu ari-ari kita lebih dari mama. Tuhan mengenal kita lebih dari ibu kita. Usus kita berapa jari. Tuhan mengerti. Dan Tuhan beritahu kepada kita, my son, my daughter, anak-anakku, berhala tidak baik bagimu. Itu akan membuat hidupmu miserable. Itu akan membuat hidupmu terkutuk. Akan ada roh-roh jahat dan kuasa kegelapan. Lalu ada satu lagi di sini, satu berhala yang nggak nampak seperti berhala. Kalau Anda lihat ayat 2, keluh kesah Allah. Kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Ini bukan supaya kita memelihara hari Sabtu atau Minggu atau hari apa. Bukan ya. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Ingat lagu sekolah Minggu? Hari ini harinya Tuhan. Lalu diganti hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan. Hari Rabu harinya Tuhan. Nah. Hari ini setiap hari harinya Tuhan. Jadi kita tahu bahwa ayat ini bukan soal hari Sabat, memelihara hari tertentu itu sakral, enggak. Tapi ini sebuah prioritas atau priority. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku. Disinilah yang masuk yang namanya dosa atau berhala, serakah. Bangsa Israel itu nggak mau break, nggak mau berhenti. Kalau bicara tentang cari perkara dunia atau keduniawian, mereka non-stop. Bahkan mereka nggak ada waktu untuk doa atau sembahyang. Nggak ada waktu untuk saat teduh pribadi atau saat teduh bersama. Udah nggak ada lagi waktu untuk family. Memelihara hari Sabat itu sebenarnya bukan hari Sabatnya, tapi Tuhan suruh mereka istirahat. Tuhan suruh mereka mencukupkan diri, bersyukur dulu dengan apa yang ada sekalipun hanya 5 roti 2 ikan. Tuhan ajari mereka untuk recharge. Handphone kalau dipakai terus lama-lama nanti akan meledak, panas. Baterainya habis gimana kalau mati? Banyak orang mati rohani. Tuhan suruh mereka slow down guys, slow down. Belajar untuk tenang, bukan berarti lamban ya. Slow down itu bukan berarti malas. Tapi kita juga harus ngerti kapan berhenti. Hari perhentian yang Tuhan berikan. Dan mereka nggak mau. Hari Sabat disikat. Nanti tahun Sabat juga tahun ke-7 sikat pula. Yobel juga nggak ada. 49, 50 itu. 7 kali 7. Bagaimana tidak? Tuhan melihat gini kan duka. Itu tanah di-abuse. Tanah dilecehkan. Makanya awal-awal rawitnya pedas. Kemudian lomboknya semuanya hambar. Ya kan? Kenapa? Karena tanah tidak istirahat. Orang-orang di bawahnya semua stres di sekelilingnya. Karena dia membuat dirinya stres, buat orang lain semuanya stres. Tidak ada waktu untuk berdoa. Tidak ada persekutuan intim dengan Roh Allah.
Apa-apa semuanya pikirannya hanya berdasar logika, tidak ada firman Allah. Pernikahan mereka juga akhirnya dicobai di luar batas, di stretch atau ditarik ke kiri dan kanan. Seperti dipaksakan. Kenapa? Tidak ada waktu lagi untuk bicara hati ke hati. Semua hanyalah duty, tugas melulu. Tuhan bilang pelihara hari Sabat, slow down. Taruh Tuhan di atas. Lalu habis itu manusia, baru uang dan barang. Setelah Tuhan dan orang. Lalu dari orang itu pun kan ada prioritas juga. Keluarga jangan dibengkelaikan. Tugas Anda di rumah jangan bagusnya di luar, tapi di dalamnya gak keruan. Orang-orang yang terdekat dengan Anda itulah, di situ Anda pertama-tama jadi berkat. Apa yang merupakan tanggung jawab Anda yang utama? Jangan hobi ditaruh di atas pekerjaan utamamu. Panggilan ya panggilan, setelah itu semuanya ditambahkan. Kalau kita tidak belajar waktu sekolah, nanti pada waktu kita ujian kita nggak bisa apa-apa. Pikirannya itu tidak pada tanggung jawabnya, responsibility harus didahulukan. Tuhan itu bilang hari Sabat, itu bukan bicara suruh mereka memelihara hari, tapi suruh mereka untuk punya priority atau prioritas hidup yang benar. I love it. Dari pelajaran ini hidup tanpa berhala kita kelihatan sekarang kan. Kalau berhala itu bisa sesuatu yang nyata vulgar gitu. Atau bisa imoralitas. Atau tergiur untuk iming-iming dunia dan setan. Kepercayaan nomor 2, Baal itu tiada artinya mau Baal mau Tuhan. Bahkan banyak orang ikut Tuhan pun dengan maksud tertentu. Tuhan yang hidup dijadikan berhala pula. Gimana? Kita seringkali lakukan itu. Dan memelihara hari Sabat ternyata orang-orang ini tidak mengerti kata cukup. Coba lihat ayat 3. Tuhan berkata, ini batinnya Tuhan berbicara begini. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku. If only you will. Jikalau engkau mau saja hidup menurut ketetapanku. Dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Di sini Tuhan komplimen namanya a life of obedience. Atau hidup ketaatan. Tidak ada yang bisa menggantikan. Kita mesti taat sama Tuhan. Berkat hidup tanpa berhala. Itu gak mungkin bisa kita melihat berkat demikian. Kita mesti taat sama Tuhan. Cara mengalahkan berhala dalam hati gimana? Taat sama firman. Udah langsung kalah semua berhala. Taati firman Tuhan. Udah semua berhala kalah yang nampak, yang nyata, yang di dalam, di luar kita. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku. Itu firman Tuhan ya. Tetap berpegang pada perintahku. Kehendak Allah ya kan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Dan berpegang pada perintahnya. Itulah satu-satunya antidot. Tidak ada antibiotika lainnya. Hanya ada satu solusi, satu obatnya untuk mengalahkan semua berhala dalam hati, benak, pikiran kita. Yaitu taat pada firman Allah. Taat pada tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam kehendak Tuhan. Maka, ayat 4 ini bonusnya. Tuhan berkata, kalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku, maka, ini kan hasilnya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Wow, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Seolah-olah Tuhan berkata, hidupmu akan berhasil berbuah. Hebat ya. Maka aku akan memberi kepada kamu hujan pada masanya. Tuhan itu tahu gimana menyediakan peluru untuk senapan kita. Tuhan tahu bagaimana memberi kita modal untuk sukses dalam hidup ini sesuai panggilan. Tuhan tahu bagaimana membuat kita itu berhasil, bahkan dari nol, kalau kita nggak punya apa-apa. Tuhan yang sediakan modalnya. Taat itu modal. Taat itu modal. Kalau kamu taat ya, aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Kok bisa ya? Hujan itu tepat waktu zaman dulu agrikultur, waktu bangsa Israel belum ada teknologi terkini. Zaman purbakala kan ceritanya. Mereka bergantung sepenuhnya pada awan, pada langit, pada Tuhan. Mereka nggak bisa punya air reservasi, tidak bisa punya ada air cadangan, tidak bisa membuat hujan lewat teknologi. Dan mereka bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Which is good sih, membuat orang bersandar. Tapi Tuhan berkata gini, don't worry. Pertanianmu akan berhasil. Pekerjaan tanganmu akan kuberkati. Sebab aku akan memberi hujan pada masanya. Hujan pada waktunya. Hujan akhir nggak akan
Hujan awal dan hujan akhir. Hujan akhir mungkin lebih keras. Hujan awal maksudnya. Bisa dibuat lebih keras karena nanti untuk bercocok tanam menggemburkan. Hujan akhir itu untuk panen. Nggak boleh terlalu keras malahan. Nanti mati semua itu. Bulir-bulirnya semua, buah-buahnya mati. Jadi hujannya sepasnya. Tuhan bisa ngerti volumenya seberapa. Supaya tepat guna. Tuhan itu menyediakan peluru keberhasilanmu. Tugasmu hanya taat. Tidak, Anda dan saya tidak usah menyediakan modalnya apa-apa. Kecuali taat saja dan mengelola. Ada orang punya 5 roti 2 ikan. Ada orang punya 5 pabrik roti, 2 perikanan. Ini kan bicara tentang talenta 1, talenta 5. Nggak apa-apa, nggak usah saling iri. Kelola saja dengan ketaatan, itu akan bertambah. God provides for you. Tuhan pasti akan membuat kita berhasil. Tapi kuncinya satu, taat. Berarti no berhala. Ayat 5. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Interesting ini, menarik ya. Renungkan. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Ngirik, berhenti ngirik, waktunya tiba, hujan awal diberikan, kita sudah bisa menabur. Bisa menabur. Nanti menabur, pas sudah selesai nabur, bisa pas numai. Pas memetik buah anggur, musimnya itu bisa nyampe ketika berhenti sampai musim baru, yaitu musim menabur. Paham maksud saya? Selalu akan tangkap-tangkapan. Momentum itu nggak pernah berhenti. Ketika dia building momentum, dia bisa masuk ke fase berikutnya secara alami. Semua indah pada waktunya. Ini ajaib, ini yang saya sebut sebagai divine timing dan divine connectivity, divine connection. Ini yang saya sebut sebagai koneksi ilahi. One thing leading to the next thing. Satu hal memimpin kepada hal yang berikutnya. Bisa begitu sempurnanya. Dia berganti season atau berganti musim. Dari dia mengirik, selesai ngirik, waktu petik. Hujannya pas pula. Selesai dia metik buah anggur, panennya itu gak berhenti. Pas sudah irikan terakhir, musim menabur telah tiba. Dan hujannya pas lagi. Kok bisa ya? Ini yang saya sebut, orang yang hidup tanpa berhala itu punya berkat ini loh. Orang yang hidup taat, berkatnya itu tidak diragukan. Di hidupnya selalu kelop. Everything selalu cocok. Selalu semua indah pada musim dan tempatnya. Semua itu pada toplesnya. Kok bisa ya? Itu dibalik itu ada sutradara yang bahagia. Karena tidak ada berhala. Dia itu senang hatinya. Karena Allah itu cemburu. Karena yang menjalani itu taat. Tuhan berikan berkat orang taat. Ada yang namanya berkat ketaatan. Divine timing itu. Timingnya bisa pas. Cocok terus. Bukan berarti hidupnya mulus. Tidak ada masalah. Siapa bilang? Hidup kita penuh tantangan. Tapi semua peluru setan yang ditempa melawanmu setiap senjata, bukan hanya nggak akan berhasil, tapi justru menjadi peluru keberhasilanmu. Aneh, hidupnya itu penuh dengan sutradara, penuh dengan rancangan seorang sutradara yang nggak kelihatan, yang merancangkan keajaiban, minimal kebaikan. This is just amazing kalau saya baca ayat 5 ini, luar biasa divine timing, koneksinya. Kok bisa ya? Itulah berkat orang taat. Tapi berkat orang taat itu lebih dari itu. Ada berkat ketaatan yang lebih dalam lagi. Bukan kejadian di luar, tapi di dalam hati. Kalau Anda lihat ya, orang taat itu kenapa bahagia. Hidup tanpa berhala itu paling enak. Termasuk berhala yang vulgar, jangan. Kenapa? Karena itu mendatangkan kuasa gelap di rumahmu. Mendatangkan kuasa roh jahat di dalam hidupmu. Paling enak itu hidup sama Tuhan. Dia Allah yang hidup kan. Kita nggak usah bawa-bawa kemana-mana, karena dia bukanlah sesuatu yang dijajah oleh panca indera kita. Jadi kita kemana bawa hadirat Tuhan itu paling enak. Karena hadirat Tuhan itu Immanuel, dia beserta. Kenapa sih kita menggantikan Tuhan dengan roh agama? Kenapa sih kita menggantikan Tuhan yang Allah yang hidup itu dengan berhala? Rugi kan kita? Dikasih yang real, kok kita mau cari yang KW, yang palsu? Dan berkat orang yang taat itu ini, dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dimanapun dia meletakkan kepalanya, baringkan badannya, pejamkan matanya, lihat ayat 6.
Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Enaknya kalau hidup sama Tuhan itu punya masalah tetap ada damai sejahtera. Nggak punya masalah, sukacita Tuhan itu nggak bisa tercuri. Damai itu di hati. Berkat orang yang taat itu sungguh-sungguhan ya. Kalau saya sebut simple aja. Hatinya nggak takut apa-apa. Nggak takut apa-apa, sama sekali. Damainya itu loh. Bukan berarti dia nggak ada alasan takut ya. Tapi dia nggak bisa direnggut roh takut. Dia membaringkan dirinya dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas. Hati yang taat, no berhala tahu bahwa Tuhan pasti akan lenyapkan binatang buas dari negeri itu. Setan nggak mungkin diberikan upper hand, tidak diberikan uppercut atas kita. Dan pedang tidak akan melintas di negeri kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita itu udah ada dalam Kristus. Sudah berjalan dalam poros kehendak Allah sekalipun nggak sempurna, tapi nggak ada sesuatu yang kusembunyikan, tidak ada sesuatu yang kupertahankan. Di dalam hidupku tak ada sesuatu yang kupegang seperti ini. Saya berkata, I surrender all, meskipun aku belum sempurna, sempurnakan Tuhan, bentuklah aku. Tapi aku nggak ada pegang seperti ini, apa-apa saya buka seperti ini. Saya angkat tangan saya kepada Tuhan dan berkata, Kaulah Tuhanku, Kaulah Allahku, Kau kusembah. Aku tahu aku bahagia, kondisiku begini soalnya, Allah yang hidup adalah Tuhanku. Aku takut apa? Pedang nggak akan melintas. Binatang buas tidak akan menguasaiku. Binatang buas di sini bukan macan, bukan harimau, bukan singa hewan, ini singa yang mengaum-ngaum, yang kita disuruh berjaga-jaga untuk melawan dia. Inilah roh-roh jahat di udara, inilah iblis, inilah setan. Dia nggak akan diizinkan. Nggak ada satupun rambutku kan jatuh ke tanah tanpa sepengizinan Allah. Hatiku kalau nggak ada berhala, aku milik dia 100%. Aku belum 100% sempurna seperti dia, tapi aku sudah milik dia 100%. Dia tidak akan takut ketika dia berbaring, orang yang taat. Dan tidak akan dikejutkan oleh apa-apa. Saya kasih 3 poin seperti biasanya. Ini adalah rangkuman yang kita pelajari. 1, berkat hidup tanpa berhala. 1 dulu kita belajar ini. Poin pertama, berhala adalah apapun yang menempati tempat Allah di hidup kita. Ya. Bisa sesuatu, bisa seseorang. Ya. Bisa sesuatu yang salah meskipun nampaknya tetap nggak salah, itu fine-fine saja. Apapun yang menempati tempat Allah di hatimu, yang menjadi fokus satu-satunya, bahkan sudah nggak sehat, apapun disingkirkan, udah nggak balance, sudah tidak seimbang, sudah terobsesi dengan itu, sehingga bahkan Tuhan pun sudah tidak lagi menjadi kasih mula-mulamu, mungkin itulah berhala Anda. Hati-hati ya. Berhala adalah apapun soalnya. Apapun itu, apa saja yang menempati tempat Allah di hati kita. Dulu saya suka main basket. Saya ini sebenarnya sangat suka olahraga. Zaman dulu waktu saya main basket, sama teman-teman, pulang itu, wah saking senengnya tadi menang. Saya rewind lagi, replay di sini. Jadi sebelum tidur itu replay tadi begini, wah bangga sama bagaimana tadi saya skor, bangga sama bagaimana kami menang. Dan replay itu tentunya banyak adegannya waktu saya rebut bola dan sebagainya. Setelah terjadi berjalan berminggu-minggu seperti itu, kan sering main tuh dulu. Roh Kudus itu berbisik dengan lembut sekali, gak marah. Philip, basket sudah menggantikan diriku. Sudahkah basketball menggantikan diriku di dalam hatimu? Saya langsung berkata, Tuhan maaf Tuhan. Bukan Tuhan itu gak kenaan, bukan Tuhan itu gak terimaan, bukan karena Tuhan itu kekanak-kanan, enggak. Tapi ingat ya, ada masa-masa waktu itu, saya ingat, masa-masa saya itu kaya sekali conversation atau berdialog dengan Tuhan itu sebelum saya tidur. Saat teduh sih sudah, semua yang namanya tanggung jawab saya sudah penuhkan. Tapi malam itu biasanya pas lagi sudah tinggal tutup mata itu biasanya hati saya itu sudah rileks begitu. Tuhan banyak bicara. Dulu-dulunya kasih saya ide baru. Tiba-tiba saya ingat, iya ya besok saya mau ini mau itu. Ada banyak rencana-rencana yang saya kira itu dari benak pikiran saya. Nanti waktu saya lakukan, ternyata ada penyertaan. Ternyata bukan, itu bisikan Tuhan. Malam hari itu saya banyak dialog, ngomong-ngomong sudah berbaring begini. Saya bisa ingat ini, dapat ide-ide kreatif, dapat strategi,
berangan-angan nanti kebangunan rohani, siapa yang mau saya doakan, besok siapa yang saya teks dan saya perhatikan, ya kan? Bahkan juga dapatkan ide untuk firman yang harus saya bagikan. Sekarang ganti hanyalah lomba pertandingan main basket dengan teman. Ternyata saya nggak ngerti sesuatu sehalus itu jadi berhala dalam hidup saya. Saya berkata, Lord, that's it. Aku buang semuanya. Main, it's just a game. Hati-hati ya maksud saya, sesuatu yang berlebihan itu, kalau terus-terusan dan keterusan, itu bisa jadi berhalamu nanti. Makanya itu hidup itu harus ada remnya. Kita perlu spuring dan balancing mobil kita supaya jangan miring. Itu adalah dengan firman dan Roh Kudus yang bicara. Firman pun kalau kita baca begini aja kita nggak terdeteksi. Sampai Roh Kudus bawa firman itu dan memilah sum-sum dan sendi. Dalam hati kita ada MRI seperti ada MRI untuk bisa melihat dalamnya. Tuhan bilang, kayaknya ini berhala dan kita tahu, dan kita tahu, kita tahu, kita tahu, kita tahu. Yes, it's true. Ini sudah jadi berhalaku. Lepaskan itu. Berhala adalah apapun yang menempati tempat Allah di hati kita. 2. Tanpa berhala, ini janji Tuhan, hidup kita akan berhasil dan berbuah untuk kemuliaannya. Kalau saya bilang berhasil, jangan anggap sukses duniawi, selalu kita itu urusannya selalu pikirannya itu materi. Bukan ya. Berhasil itu hidup secara penuh, lengkapnya, termasuk penyertaan penyediaan Allah tentunya. Tapi bukan itu saja. Tanpa berhala hidup kita akan berhasil. Saya percaya itu. Makanya dikatakan di sini, aku akan turunkan hujan pada masanya supaya sehingga tanah itu memberi hasilnya. Kata sehingga tanah itu memberi hasilnya, itu terdengar hidupmu akan berhasil untuk berbuah. Dan berbuah untuk kemuliaannya. Hidup kita tidak akan tersandat-sandat. Tersandat-sandat itu nggak akan. Hidup kita tidak akan terpongah-pongah. Hidup kita akan berhasil dengan gilang gemilang dan berbuah untuk kemuliaannya. 3, berkat orang taat adalah, ini berkat lebih besar itu, adalah hati yang damai sejahtera dan tidak takut apa-apa. Saya berdoa dalam nama Yesus, berkat hidup seperti ini ada dalam kehidupan Anda, keluarga Saat Teduh. Please, mulai hari ini kita perangi berhala di hati. No idol, tidak ada berhala. Only Jesus Christ, hanya Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima doa berkat. Berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, Allah yang hidup, menyertai keluarga Saat Teduh dari sekarang sampai seterusnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.